Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat amalan harian, betapa banyak orang yang beribadah siang dan malam, namun di akhirat kelak hanya mendapati amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Siapakah mereka? Semoga kita tidak termasuk. Simak video ini sampai habis. Kalimat ini terdengar menakutkan, tapi inilah kenyataan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ada orang yang tampak rajin beribadah, sering ke masjid, banyak sedekah, namun ternyata semua amalnya ditolak oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Sahabat, amal seseorang tidak hanya dinilai dari banyaknya, tapi dari niat dan keikhlasannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jika seseorang melakukan kebaikan bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, dianggap saleh, atau mengejar keuntungan dunia, maka amalnya akan sia-sia di sisi Allah. Yang pertama yaitu amal karena ria, ingin dipuji. Inilah penyakit paling berbahaya yang membuat amal tertolak. Ria adalah syirik kecil, tapi bisa menghancurkan semua amal. Orang yang salat karena ingin dilihat orang, sedekah supaya disebut dermawan, atau mengaji agar dianggap alim, semuanya bisa gugur pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Ria adalah racun halus yang sulit disadari. Karena itu, orang yang beriman selalu introspeksi diri, menundukkan hati, dan berdoa agar amalnya diterima, sebab betapa beratnya menahan diri dari rasa bangga atas amal sendiri. Kemudian yang kedua, amal yang tidak sesuai sunnah. Banyak orang berniat baik, tapi cara ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Padahal, amal yang diterima harus memenuhi dua syarat utama. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jika hanya salah satu yang terpenuhi, amal itu bisa tertolak. Imam Al-Fudail bin Iyad berkata, amal itu jika ikhlas tapi tidak benar, tidak sesuai sunnah, tidak diterima. Dan jika benar tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Ikhlas ialah karena Allah, dan benar ialah sesuai sunnah Rasulullah. Betapa banyak orang beramal dengan semangat, tapi tanpa ilmu. Mereka mengira amalnya diterima, padahal ditolak karena tidak mengikuti petunjuk Nabi. Kemudian yang ketiga, maksiat yang menghapus amal. Hati-hati, karena dosa besar dan kemaksiatan bisa menghapus amal baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara lebih dari suara Nabi, agar amalmu tidak menjadi sia-sia, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Kalau hanya meninggikan suara di hadapan Nabi bisa menghapus amal, bagaimana dengan dosa besar seperti ghibah, sombong, atau zalim pada orang lain? Amalan bisa hilang bukan karena sedikit, tapi karena hati yang rusak. Maka yang terpenting bukan banyaknya amal, tapi bersihnya hati saat beramal. Tidak semua orang yang bersujud akan diterima sujudnya. Tidak semua yang bersedekah akan mendapat pahala dari sedekahnya, karena Allah menilai dari hati, bukan dari rupa amalnya. Kemudian yang keempat, orang yang memutus silaturahmi dan zalim. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang menzalimi saudaranya, memutus tali kasih keluarga, atau menebar kebencian sesama muslim, amalnya bisa tertolak. Karena bagaimana Allah mau menerima amal seseorang sementara dia masih menaruh dendam dan kebencian di hatinya? Allah itu maha adil. Selama masih ada hak orang lain yang kita rampas atau kita sakiti, amal kita belum bisa diterima sempurna.
Maka sebelum banyak beribadah, perbaikilah hubungan dengan sesama. Kemudian yang kelima, orang yang kufur nikmat dan sombong. Kesombongan adalah penghalang terbesar diterimanya amal. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walau sebesar biji zarrah. Hadis riwayat Muslim. Sombong membuat seseorang merasa amalnya sudah cukup, merasa lebih baik dari orang lain, dan akhirnya berhenti memperbaiki diri. Padahal amal sebesar apapun tidak akan sebanding dengan nikmat Allah yang begitu besar. Orang yang kufur nikmat, tidak bersyukur, tidak mengakui kemurahan Allah, juga termasuk golongan yang amalnya sia-sia, karena ia beribadah bukan sebagai bentuk syukur, tapi sekadar rutinitas kosong. Kemudian yang keenam, orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Amal apapun, sekecil atau sebesar apapun, tidak akan diterima bila tidak didasari iman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa mengerjakan amal saleh dari laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Tanpa iman, semua amal akan sia-sia seperti buih di lautan, karena iman adalah pondasi dari segala amal. Bagaimana agar amal kita diterima Allah? Yang pertama, ikhlaskan niat hanya karena Allah. Yang kedua, pelajari sunnah dan amalkan dengan benar. Kemudian yang ketiga, jauhi riya, sombong dan perpecahan. Kemudian yang keempat, perbanyak istighfar agar hati tetap bersih. Kemudian yang kelima, lakukan amal secara konsisten meski kecil. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meski sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat amalan harian yang dirahmati Allah, mari kita renungkan, jangan sampai amal yang kita banggakan ternyata tidak bernilai di sisi Allah. Perbaiki niat, luruskan hati, dan peliharalah keikhlasan setiap saat. Semoga setiap amal kecil yang kita lakukan diterima Allah dan menjadi cahaya di hari akhir. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang tersadar pentingnya menjaga keikhlasan dalam beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.